Ya, apa namanya, masih biasa sih, masih normatif lah. Jadi sidang perdana itu kan, itu biasanya itu kan pemeriksaan kesiapan para pihak, baik dari apa namanya penggugat maupun pihak tergugat, begitu juga turut tergugat. Akan tetapi tadi itu sebenarnya bukan dari pihak tergugat ya, pihak kami sih sudah siap, tapi rupanya dari pihak turut tergugat ada beberapa rekannya yang masuk tim kuasa tapi belum menandatangani surat kuasa. Nah, lalu kemudian dicek kesiapan kami, ya kalau masalah surat kuasa itu didaftar atau belum, itu kan masalah teknis, bisa juga kemudian setelah kita keluar dari sidang kita langsung daftar lah. Tapi intinya kami ya siap sebenarnya tadi untuk apa namanya untuk menghadapi persidangan perdana kan. Apalagi? Terus kalau dari pihak Mas Adi sendiri seperti apa Bang? Yang mana? Dari Mas Agi sendiri, kenapa tidak hadir dalam persidangan hari ini? Iya, karena memang ini kan sidang perdata ya, beda dengan sidang pidana. Kalau sidang perdata itu biasanya itu sidang perdana manakala pihak prinsipal itu sudah memberikan kuasa kepada kuasanya, cukup kuasanya saja untuk hadir. Nah, terus nanti baru kemudian mereka itu dihadirkan itu manakala hakim mediasi yang sudah ditunjuk oleh para pihak memang mewajibkan prinsipal untuk datang, baru kemudian untuk datang. Nah, itu sebenarnya bukan karena kemudian prinsipal kita itu tidak mau datang gitu loh, tapi karena memang belum waktunya gitu loh. Karena dia juga kan sudah memberikan kuasa kepada kami untuk hadir dalam persidangan hari ini. Dalam gugatan ini, tapi Pak Agi sendiri siap untuk ketika nanti tidak ada kata kesepakatan Bang, ketika nanti tidak lanjutan mediasi. Ya kalau bicara masalah mediasi ya begini ya. Dari awal itu kan kita udah kita udah buka ruang untuk itu ya. Tapi kemudian dari pihak penggugatnya sendiri gitu kan. Jadi justru apa namanya ya menambah soal dengan menggugat kita dengan tuntutan ganti rugi bla bla gitu kan. Ya bayangkan saja ya. Jadi waktu kita beli channel YouTube-nya itu di apa namanya penghasilan bulanannya itu kan di angka 1, sekian juta. Nah, lalu kemudian kita beli, kemudian dia mendapatkan royalti 15% dan nilainya itu saat ditransfer untuk bulan April dan Mei itu kan sekitar 27 juta. Itu lompatannya itu berapa kali lipat dari penghasilannya dia di saat kita bayar dan kerjasama dengan akun YouTube-nya itu sendiri gitu. Ya perasaan manusia mana sih yang mau nerima kan? Udah kita besarkan namanya, udah kita kasih penghasilannya yang jauh lebih besar gitu kan. Tapi kemudian dibuat seperti itu, digugat, disomasi. Nah, ya saya pikir kalau masalah damai atau mediasi ini kan formalitas aja lah. Bagi di pihak klien kami rasanya ya tipis kemungkinan lah gitu kan. Ini karena kita bicara manusia ya, bicara manusia susah untuk menerima hal itu. Dan kami siap untuk menghadapi ya manakala kemudian sidang itu diteruskan sampai ke pembuktian. Kalau tadi ada bocoran bahwa Mas Agi sempat membayar uang senilai 5 juta dan 20 juta, itu uang apa Bang ya? Yang mana itu? Tadi kata pihak dari pihak sakit bahwa pihak Agi. Jadi masalah duit itu yang ditransfer oleh pihak klien kami itu ya, itu bukan hanya istilahnya begini. Jadi bukan hanya uang untuk urusan misalnya beli channel YouTube, kemudian bukan hanya sebatas apa namanya kita berikan advance royalty, tapi ada uang-uang yang lain-lain juga. Jadi tidak bisa kita ada dalam bentuk pinjaman biasa, kemudian ada dalam bentuk pemberian pribadi dan sebagainya macam. Banyaklah uang yang diberikan itu. Dari angka 1 juta ya sampai ratusan juta. Nah, yang ratusan juta itu adalah untuk pembelian akun YouTube itu sendiri. Iya Bang, ada dugaan ancaman Bang katanya. Pengancaman, jadi begini ya. Ini orang ini perlu ditanyakan ya. Jadi kejiwaannya itu ya. Saya berani katakan begini. Coba bayangkan ya. Saya harus sampaikan ini. Royalti yang udah dia terima sebanyak 15% setelah ditransfer ke rekeningnya ya,
Uang sudah masuk ke rekeningnya, kemudian admin itu mengkonfirmasi ke WhatsApp-nya Syakir gitu kan. Jadi uangnya itu udah ditransfer dari 15% itu sekian puluh juta. Itu tanggal 29 Mei tahun 2020 ya. Terus tanggal 13 bulan Juli kemarin, bulan Juli ya, saat dia di BAP di Polda, itu dia berani mengatakan bahwa royalti itu sama sekali dia tidak terima gitu kan. Makanya kita itu punya kesimpulan bahwa ini orang memang sengaja dia itu merencanakan sesuatu jadi untuk menyampaikan kebohongan di hadapan publik guna untuk menjatuhkan reputasi dan imbalan Pak Adi Sugiarto itu sendiri. Saya tidak tahu siapa yang bermain di belakang itu sampai dia berani. Dan ini sekaligus kami menyampaikan somasi terbuka kepada Syakir CS itu. Adapun hal yang dia sampaikan di Polda tanggal 13 kemarin selepas dia diperiksa di Polda terkait dengan bahwa pihak Pak Sugianto tidak mau memberikan royaltinya dia, tidak mau membayarkan royaltinya dia, itu kan adalah merupakan fitnah dan pencemaran nama baik. Dan ini perbuatan pidana baru yang dilakukan oleh Syakir. Maka dari itu kami selaku tim kuasa hukum meminta kepada Syakir CS jadi untuk segera untuk mengklarifikasi dan minta maaf kepada Pak Agi Sugianto sebagai pihak korban dalam masalah fitnah dan pencemaran nama baik itu sendiri dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kami berikan waktu 7 hari mulai dari hari ini. Jika tidak, kami akan membuat laporan baru dalam kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik melalui ITE, melalui elektronik ya. Mengenai ancaman itu bagaimana Bang? Ya? Ancaman-ancaman yang Abang berikan. Nah, itulah yang ingin sampaikan bahwa sesungguhnya ini orang ini udah banyak dia berhalusinasi gitu loh. Mulai dia bilang itu tidak menerima royalti 15% padahal dia sendiri itu udah menerima dan saya pikir udah habis juga uang itu dimakan itu sama dia. Tapi berani dia katakan itu gitu loh. Itu yang ada data gitu loh. Yang ada data yang bisa kita buktikan gitu loh. Berarti ancamannya itu juga Ancamannya itu bohong itu. Bohong. Berarti yang soal royalti itu ada dari pihak penggugat sendiri ada buktinya ya? Ada Ya, kayak dari pihak tergugat ya. Dari pihak kita ada. Kalau mau ini kan di WhatsApp di HP saya kan ada. Saya bisa tunjukkan kepada teman dia. Tanggal 29 Mei ya 2017 gitu kan. Itu kita bayar itu royaltinya 15% itu untuk April dan Mei kan. Kemudian untuk bulan Juni itu di tanggal 13 itu ya. Di tanggal 13 saat dia itu di BAP ya. Oke lah kalau kemudian mereka mungkin mau bilang bahwa oh itu kan karena kami ngomong di media makanya mau bayar. Tapi coba lihat tanggal yang 29 Mei itu gitu loh. Kita udah bayar senilai 15% sesuai dengan kesepakatan itu gitu loh. bukti itu bakal dilampirin nggak nanti Pak? Ya pasti. Nah itu bukti untuk kita sampaikan kepada penyidik Polda Metro Jaya. Jadi untuk membuktikan bahwa memang dia itu fitnah dan mencemarkan nama baik klien dan juga bukti kita ajukan di persidangan perdata itu untuk membantah dalil gugatannya itu yang menyatakan bahwa 15% itu tidak mereka terima. jadi yang menjadi tuntutan Abang itu apa Bang? Dari persidangan ini apa? Kalau kita begini ya, kita kan di posisi pihak tergugat ya. Mereka itu yang mendalilkan, mereka kan akan membuktikan. Kita juga kan akan menyampaikan bantahan gitu. Jadi kita bantah itu dengan bukti-bukti mulai dari perjanjian, kemudian chattingannya Syakir itu yang dia bilang itu nggak ngerti apa segala macam itu. Kita sampaikan itu. Ada dokumen-dokumen aslinya. Sekaligus nanti kita akan melakukan gugatan balik rekonvensi terkait dengan masalah wan prestasi gitu loh. Yang wan prestasi di sini kan bukan klien kami, tapi mereka lah yang melakukan wan prestasi itu. Tidak mau melaksanakan satu pun itu perjanjian itu tidak mau dipenuhin lah setelah lagu Aisyah menjadi top trending itu ya. Sebelumnya kan memang betul ada produksi dan sebagainya macam. Bang, Ya. ini kan dalam Jangan lupa subscribe ya.